وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أن الله تعالى نبتنا عارفين بكل الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى رواية العامين آمين وليصلنا الحاضر أجمعين أن الله يبارك الجميع ويغفر الجميع في الدين الآخر وقت صالح أجل كل خير نبيل شهرنا باب رسائل المسلمين وسنة العظام عربي الحبيب البر عبد الرحمن بن سقا بن الأنفاس أبي عمر وطلعة صاحب الراتب وشيخ علي بن البار حسين كرسي البلاد والبن عبد الله بن عدان بكر شكرا بن شيخ أبي رحمة الشقاب سيد مشهد أبي علي بن حسن عطاس بن سقا بن حسن عطاس أبي حسين بن عقار عدرس أبي عبد الله بن حسين عطاس بن علي حسين عطاس علي بن الحبسي أبي عبد الرحمن الحبسي سليم أحمد جندان سليم الطاهر الحدان بن عبد الله بن وزير رسول الكعب سوري مغفور بيبي البراهيم عثمان بن الله بن عقيل بن يحيى بن عقيل بن يحيى بن علي بن عبد الرجاء بن يحيى أبي جعفر يحيى سليم أبي عبد الله بن سليم عطاس بن سليم علي بن سليم عطاس وسليم بن حيدر بن سليم عطاس بن بن هاشم العطاس نعم فرقة في الدين والآخرة سمع الرئيس قبل الشافعي كشافعي أزامي سيد عبد الرحمن النووي شيخنا كي حجر سن مصطفى شيخنا كي شركة المزاري والرزيز ساق وقال شط الله قبل سايمان كي هاي سلام عين كي هاي طيب غزالي وأصولهم ومن سنوان أمر هذا مصالى الرضا كون جرقا جزري وجعب الجزري ويقدر الجزري وأصول مغفورة ساجب اسم الجي مختار والنجم مسؤول الجي إمران وإلى روحي كي هاي مصطفى سلاكي إلى منهوري وأصول مجمع صالح من الأسمان أصول مغفورة سوزل الروحي بهدم جادم بن سعادة بن سعادة ويصالح بن أجدامير والروحي يسن أجدامير والإحساس بأجدامير وصول مغفورة حزم حسين بن أضرب وصول حسين لقمان بن dan Rasulullah muafirin kata Santoso Rasulullah muafirin wa qadar wa man bina amam al-musalla ar-ridha an Allah karim dawsal jannah Sultan Imam Nawawi al-Bantani asnawi jaringan Banten dan Besar Banten Syekh Hasan Lisan Abdul Fatah Tirtayasa Rasulullah muafirin wa utiyasa fi tanajawa syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin amin rabbi ighfir lana wa amin. Jangan kita halaman 55 ya. Paslon tengah-tengah ya. Cuma dalam kitab ini kita liwatin dulu beberapa kalimat ya. Kita langsung nanti masuk di halaman 56 di baris ke 10 ya, karena itu pembahasan masalah sorof ya, masalah sorof jumlah adat bilangan-bilangan. Nah kita libatin aja deh, jadi nggak putus, kita ambil substansinya ya, itu ambil ya. Itu cerita seperti kalimat-kalimat mu'annas muzakkar jamak taksir ya. Terpusing mikirin ya. Kita bukan kita nggak ini ambil berkah ya, kita nggak isi itu ada kata-kata di situ nanti salah sudarojatin, ada kata salah sudarojatin. Kenapa nggak salah satu tapi salah su? Nah itu ada pembahasan sorof. Kita nggak bahas di sini deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yu'tabaru fin niyah. Qala al-musannif an-niyatu salah sudarojatin. Baru langsung ke 56 ya gitu. In kanatis sholatu fardhon ay walau fardhu kifayatin ka sholatil janazah au qada'in ya au qada'an kal faidati wa mu'adatan nazara li asliha au nazron wajaba fi salah satu asya. Itu ada salah satu lagi itu. Tadi salah su darajatin, sekarang salah satu asya. Itu maksud tadi sorof itu ya. Ahaduha qasdul fi'li ay niyatu fi'li sholatil lati istahdaraha liyatamayyaza an sa'il af'al
Wala tajibul idafatu ilallahi ta'ala li'anna ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala. Lakin tustahabbu liyatahaqqaqa ma'na al-ikhlas wa istahabbu niyatul istiqbalil qibla wa adadin raka'ati walau akhta'a fil adadi ka'anna wa zuhra salasan aw khamsan lam tanaqid salatuhu wasaniha ta'yin. Hadirin jamaah majelis taklim salah Allah yang semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sepuh, orang tua, insyaallah pada panjang umur, sehat dan afiat, dan tentunya para Ustaz Hasan kita panjang sehat dan afiat berkaya urus daripada masalah ar-radha keluarga besar marhumah ya Bapak Jimmy Zain Mukhtar, Akhi Bella Mataruji, tentunya di sini Ahmad Bayhaqi, ya kemudian juga Ahmad Bayjuri, Bayhaqi ya, lama baik juga, ya Akhi Bella, ya Kamal, ya kemudian juga kami Ziyad, ya Somad yang lain Ahmad, ya dan juga Mudi dan yang lain ya insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur Allah serta atas Nabi kita Muhammad sallallahu. Lupa usah kita baca satu patah khusus Bapak ya Pak Ahbab ya. Kita baca sekali lagi, mudah-mudahan insyaallah terima amal ibadahnya. Wajah rahmatul jannah, wassalamu alaikum Ahbab Mukhtar, Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lahul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yutlab bin niyah. Bermula pasal pada apa-apa yang diibaratkan daripada niat ya. Yuktabar yang dipandang ya. Jadi ibrah bin niyah dalam urusan niat. Qala al-musannif berkata pengarang. An-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan. Ada 3 derajat, salasu darajatin ya. Niat itu ada 3 derajat. Nah, satu langsung kita bahas kali 56. In kanatis sholatu fardhon, jika ada sholatnya itu fardu, walau fardu kifayah, sekalipun fardu kifayah, sholat jenazah fardu kifayah ya. Ka sholatil janazati, seperti sholat jenazah, au kodoan, atau sholat kodok ya gitu ya. Kal faitati, sebagaimana yang luput, kita kodok nih, yang luput tuh dia tuh. Wa mu'adatan, dan sholat mu'adah yang diulang lagi, dia sholat diulang lagi, itu maknanya. Nazoro, ada berapa pandangan dia bagi pada dasarnya. Ada berapa pandangan nanti di situ ya. Au nazron, atau sholat nazar. Jadi kita sholatnya ada hukumnya wajib, ada hati fardu, ada hukumnya sunnah. Tuh, gitu maknanya. Jadi bedakan antara fardu dan sunnah. Usolli fardhul maghrib, kan fardu itu. Usolli sunnah, usolli qobliyatan. Usolli sunnatal qobliyah maghrib, atau qobliyah isya, qobliyah subuh, umpama ya. Itu namanya sunnah itu. Usolli sunnata ba'diyal maghrib, umpama salat ba'diyah maghrib kan salat lagi 2 rakaat ba'diyah namanya. Itu kan enggak pakai fardu tuh, enggak pakai fardu Ustaz. Kan udah langsung usolli sunnata qabliyatal maghrib, atau ba'diyatal maghrib. Atau usolli ba'diyatal maghrib boleh juga. Usolli ba'diyatal maghrib sunnatan, atau ini sama juga, sebut sunnahnya ya, karena dia
rawatib. Ya. Usolli ya ba'diyatal maghrib sunnatan lillahi wajib fi salasya, maka wajib pada kondisi sholat fardu kifayah, seperti sholat qada ya, kemudian sholat yang diulang, nah itu namanya wajib fihi salasya ahaduha, satu diantaranya qasdul fi'li, sengaja untuk melaksanakannya, qasad namanya, sengaja ini atau fi'li sholat allati istahdaraha ya, wajib dia niat melakukan sholat yang mana telah datang pada sholat, dia tamazza an sa'iril af'al, untuk membedakan dari semua kerjaan. Oh, gitu tuh ya. Jadi mana ya qasdul fi'li, usolli itu. Usolli itu qasdul fi'li itu bermaksud untuk melakukan. Usolli, aku niat gitu, itu namanya af'al namanya ya. Aku niat ya aku mau sama tuh ya. Usolli, aku mau sholat, itu namanya qasdul fi'li, bermaksud melakukan sholat. Tapi itu usul yang kita baca di luar daripada sholat, berarti di dalam sholat itu niatnya waktu takbir sajaku aku sholat gitu, sajaku aku di dalam Allah, itu ngomong di hati itu namanya niat ya. Wala tajibul idofatu ilallah ta'ala, dan enggak wajib kita idofah Allah lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi salah raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi, enggak wajib kata lillahi ta'ala, enggak wajib ya, enggak wajib, bukan enggak boleh, enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Cuman kata-kata udah kebiasaan sih, lillahi usolli fardal salah raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi, udah kebiasaan ya. Ya, enggak apa-apa, udah biasa-biasa. Andai kata dia enggak baca, itu persoalannya. Andai kata dia enggak baca, nah ini persoalan jawabannya. Bagaimana? Tajim enggak wajib, ya. Enggak Kenapa enggak wajib? Li'annal ibadata, karena ibadah itu la takunu lahu, tidak akan terjadi kecuali kepada Allah. Jadi walaupun enggak sebut lillahi ta'ala, emang itu ibadah pada Allah, gitu maknanya. Itulah mainan ulama. Jadi enggak perlu lagi lillahi ta'ala ya. Jadi sekarang gimana yang udah kita biasa? Ya terusin. Jangan pas baca begini, besok baru baca lillahi ta'ala, jangan ya. Cuma kata-kata kagak wajib aja. Jadi kalau kita ketinggalan enggak baca, enggak batal salat kita, itu maksudnya. Tetap lancar ya. Li'annal ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu tidak akan terjadi kecuali kepada Allah subhanahu, lakin tustahabbu, tuh akan tapi disunahkan saja, kata-kata lillahi ta'ala ya. Walakin tustahabbu, akan tapi hanya diapain? Disunahkan. Untuk liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, agar lebih memantapkan arti ikhlas. Jadi kita ibadah buat siapa? Lillahi, karena itu makna liyatahaqqaqa makna ikhlas, untuk menyatakan arti ikhlas, benar-benar bahwa kita sembahyang fokusnya hanya kepada Allah. Jadi lillahi ta'ala sunnah saja tuh ya. Wa yustahabbu niyatul istiqbal qiblah, dan juga sunnah niat mustaqbilal qiblah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati. Kata-kata mustaqbilah hukumnya sunnah ya. Mustahabbu niyatul istiqbal qiblah ya. Wa adadir raka'at ya. Wa adadir rakaati, dan bilangan rakaat, arba'ah rakaatin, salasa rakaatin, rakaataini,
salah itu ya. Arba'a rakaat, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Itu kata-kata arba'a rakaatin namanya bilangan namanya. Itu dia sunnah ya. Sunnah artinya kalau kita nggak baca tetapnya salat kita sah. Kalau nggak bilang berapa rakaat. Usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Dia tengok akunnya salat zuhur, akunnya salat fardu zuhur. Udah gitu, akunnya salat fardu kita saja. Itu ilmu namanya. Ilmu diperinci nama Imam Nawawi. Ini. Jadi sajaku aku sholat zuhur udah bar jadi. Gak bilang mustaqbil kiblati, kagak bilang lillahi ta'ala. Bik? Apanya tuh? Enggak apa-apa. Malah kalau ada kata kita sebut rakaat, ternyata salah, batal sholatnya. Usolli fardhu zuhri salah rakaatin. Akunnya salat zuhur 3 rakaat. Kan salah tuh. Gara disebut batal salatnya. Usolli fardhu zuhri khamsata rakaatin. Akunnya salat zuhur 5 rakaat. Kata malaikat kehebatan ya orang. 5 rakaat. Nah, kalau dia begitu jadi batal salatnya. Lam tanaqid salatu. Tidak terkait sholatnya mana batal gitu. Kagak disebut, kagak batal. Usolli fardhu zuhri. Lillahi ta'ala sunnah juga. Yaudah usolli aku niat sholat bar gitu udah habis. Paling sedikit ya. Aku niat sholat fardu zuhri. Fardu zuhur. Allah. Ketika Allah ngomong di hati saja aku sholat fardu zuhur bar jadi udah la mustaqbil kiblah wala rakaatnya wala lillahi ta'ala. Nah, itu yang begitu semua sunnah itu amat ya. Nah, menjaga-jaga seperti itu bagi orang yang lupa jangan takut bahwa itu tidak batal gitu maknanya. Agar posisi kita tahu ketika orang sholat kagak ucap itu jangan sampai dia bingung itu enggak jadi persoal itu masalah itu di sini katakan ya. Oh kita guru kita ngajar begitu supaya kita bisa hafal ya udah tetap karena itu sunnah dapat pahala kan jangan dibuang udah pasal jangan dibuang abang ngaji begini besok dibuang usolli fardhu zuhri bar begitu. Jangan tetap aja di hadis saja aku sholat fardu zuhur mustaqbilan karena Allah karena Allah itu biasa sholat fardu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati adan makmuman lillahi jalanin. Ini kan kita lagi belajar komponen-komponennya. Bagiannya. Nih fardu, ini sunnah itu sudah kalian ya. Oke, jangan seperti udah begini langsung sampai ya maaf ya ada orang pulang haji baru 43 hari di Mekah padahal tanah air udah berpuluhan tahun. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil masyita min sayin. Kan begitu biasa. Dia pulang dari Mekah karena biasa Mekah cuma enggak sampai situ cuma pendek. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd gitu loh. Rabbana walakal dibawa ke Indonesia pulang begitu juga Rabbana walakal hamd. Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu kalimat singkat padat. Bagimu ya Allah segala macam pujian-pujian. Baik sebanyak langit maupun sebanyak bumi gitu. Tapi kan kita lain kalau kita sebutin benar kan? Ya, mil'us samawati sepenuh langit, wa mil'ul ardi sepenuh bumi. Kita sebutin, tapi kalau kagak sebutin kalau belum tentu kan, belum tentu sebanyak itu yang sabar ya. Jadi kita boleh sih Rabbana walakal hamd jadi enggak jadi masalah, enggak jadi batal, enggak jadi emang banyak di Makkah begitu. Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd Allahu akbar. Boleh ya. Guru kita dari kita Maslahul Akhyar diajarin semuanya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati boleh mil'us boleh mil'al.
mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min syai'in ba'du, boleh aja. Ya belajar fikih itu, ulama fikih hebatnya sekali ibadah dia, karena dipelajarin komponen-komponennya, mana yang substansi, mana yang tidak substansi, gitu kalian. Mana yang menjadi dasar utama, mana yang tidak menjadi masalah bila tidak dibaca. Ya. Jadi wastahabbu niyat istiqbal dan sunnah ngucap mustaqbilal wa ada rakaat dan juga bilangan arba'a rakaatin, salas rakaatin, rakaataini umpama itu pun sunnah. Nah sekarang walau akhta'a fil adad, andai kata dia salah dalam bilangan, ka'anna wa zuhra, sebagaimana dia niat salat zuhur salasan 3 rakaat, au khamsan atau 5 rakaat, lam tan akid salatu, maka salatnya batal. Gara-gara nyebutnya salah jadi batal. Salat zuhur 3 rakaat, salat zuhur 5 rakaat, yang dikurang itu lebih. Jadi yang benar arba'ah rakaat. Iya, kalau disebut salah kurang jadi batal salatnya. Disebut lebih jadi batal. Nah makanya ulama alif ini mengatakan ngucap ini hukumnya sunnah. Ketimbang ente ucap salah ngucapnya jadi batal sholat. Mending ente nggak ucap, kagak ya, itu diantaranya. Wasaniha yang kedua ta'yin. Ada qasad, ada ta'yin. Tuh namanya tuh. Qasad sengaja tadi bermaksud usolli, aku mau sholat. Tuh usolli, aku sholat. Artinya mengerjakan sholat. Fardo, kata-kata fardo kan begitu. Itu kata-kata fardo. Ya sholat fardu namanya. Tadi udah tuh. Ya kata-kata fardo. Ya. Kalau dia fardo sebut fardo kan gitu maknanya tadi ya. Qasdul fi'li, dia sengaja melakukan tuh sholat, ya begitu. Yang kedua ta'yin. Apa ta'yin? Nyatakan ay min zuhrin aw ghairiha, apakah itu salat zuhur atau lainnya, litamayyaza an say sholat, untuk membedakan dari semua sholat tuh. Jadi kita ta'yin. Apa ta'yin? Sebut sholatnya, apa sholat zuhur, apa sholat asar, apa sholat maghrib dan seterusnya. Itu namanya ta'yin. Apa ta'yin? Nyatakan, jelasin. Itu maknanya. Itu ta'yin namanya. Ya. Ada qasad, ada ta'yin. Nah, baru yang ketiga nih, fardu, tafarrud namanya. Wasalisuha yang ketiga al-fardiyatu. Artinya fardu. Usolli fardal maghrib, itu dia tuh. Usolli fardal maghrib. Usollinya qasad, fardonya kata-kata fardu, dan zohornya yaitu ta'yin. Qasad, tafarrud, ta'yin. Tafarrud mana fardo tuh. Itu dalam niat. Jadi niat sholatnya mesti 3. Ada qasad, ta'arud, ta'yin. Qasadnya usolli, tafarrudnya fardo, ta'yinnya zuhur, apa asar, apa isya, apa subuh. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu subhi. Tuh. Itu segitunya cukup tuh. Allahu Akbar. Di hati ngomong, aku sholat fardu subuh, udah. Jadi, wala mustaqbilal kiblah, wala rakaataini, wala lillahi nggak disebut. Jadi kenapa? Pada dasarnya ibadah memang ada illallah subhanahu. Semua orang semuanya pasti buat pada Allah. Jadi walaupun nggak disebut udah pasti. Tapi kalau ngajarin orang tetap semuanya, apalagi anak-anak SD, ibtidaiyah, ustazah tuh jangan begini ngajarin. Nah, cukup baca ini aja, nggak usah semua begitu. Jadi anak jadi goblok nanti.
Ajaran apa itu? Jangan kita kasih yang begini, yang patah jangan kasih yang ramai dulu. Jadi gimana? Ayo, usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Itu yang kita ajarin begitu. Semua kan panjang tuh. Nanti kalau udah dewasa, udah lulus SMA, udah kuliah baru ngaji baru. Oh, gitu caranya. Jangan dari kecil bilangin gitu. Nanti dia akhirnya males. Malah lillahi ta'ala kagak ada. Kata-kata lillahi ta'ala itu menyatakan ikhlas. Kepada siapa ibadah? Lillahi ta'ala. Kepada salat? Lillahi ta'ala. Itu maknanya untuk menyatakan ikhlas kita fokus jadinya. At-ta'yin yawasalisul fardiyah. Ay mulahazatul fardiyah artinya menyatakan fardu. Mulahazatul fardiyati itu menyatakan fardu. Wa qasduha dan bermaksud dia fardu itu ya menyatakan bahwa memang maksud dia fayula hizu maka dia menyatakan wa yaqsudu dan dia bermaksud kauna sholati keadaan sholatnya fardhon bahwa sholatnya fardu liyatamaiza anin nafli agar membedakan dari sholat sunnah itu kata fardu biar membedakan sholat sunnah. Usolli fardhal maghribi itu usolli sunnata qobliyah kan lain kan usolli sunnata usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati apa tadi usolli sunnatal maghribi salah kan salah masa sunnatal maghribi akhirnya sholat sunnah maghrib nggak ada usolli fardhal maghribi. Jadi yang ketiga fardu ya qasad tafarrud ta'yin dalam Imam Syafi'i ada qasad ada tafarrud ada ta'yin. Tafarrud kata fardu, ta'yin kata zuhur atau asar dan seterusnya. Ya, qasadnya usolli. Oke, kita orang sunnah rapi diri dulu baru usolli fardhal maghribi salasa rakaat mustaqbil dan makmuman gitu. Allah. Nah, di sini jalan lagi yang tadi ucap jalan tuh. Saja aku sholat fardu maghrib gitu ya. Ya. Mustaq menghadap kiblat ya. 3 rakaat aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Karena kita biasa udah karena Allah pasti enak karena Allah juga kalau karena Allah ya buntung aja. Saja aku sholat maghrib bar kayak buntung aja. Walaupun tadi nggak dibaca udah paling enak lillahi. Dan memang itu kerjaannya begitu, saudara. Emang Nabi ajar begitu. Ini enggak menjadi wajib. Ini enggak jadi wajib. Ini jadi wajib. Ini sunnah yang wajib itu doang nih. Qasad, tafarrud, itu qasad itu ta'yin. Itu yang wajib. Yang wajib qasad, tafarrud, ta'yin. Tafarrud kata-kata fardul gitu. Fala tajibul fardiyatu fi sholati sobi maka tidak wajib dia kata fardu pada sholat anak kecil. Kenapa? Li anna sholatahu karena sholat anak kecil itu takona plan hukumnya sunnah. Jadi anak kecil itu kalau sholat maghrib ngikutin yang belum balik itu walaupun sholat fardu dia nggak perlu niat fardu karena sholatnya jatuh sunnah. Tuh biar sholat maghrib tapi statusnya buat anak kecil sunnah, nggak gugur saja. Jadi kalau nggak gugur apa sunnah, kalau sunnah bebas kan. Kalau wajib kan bagi yang udah berakal, udah balik. Nah, anak kecil bisa apaan? Kalau di sembahyang, udah mungkin dia nggak perlu niat fardu, nggak perlu dia ngikut aja karena walaupun apa kerjanya tetap jatuhnya bagi anak kecil nilainya sunnah.
Apalagi dia kagak baca, emang lagi anak kecil ngikut, kagak baca tuh, soli kagak ngikut aja. Allahu Akbar, ya udah. Iya, tapi hukumnya tetap aja sunnah. Li'anna salatu taqaw naflan ittifaqan sepakat para ulama-ulama fiqih. Ya, karena jatuh salat itu sunnah. Li'anna salatahu taqaw naflan. Karena salat anak kecil itu jatuhnya sunnah ittifaqan sepakat para ahli fiqih. Bi khilafil mu'ada fiha, lain halnya orang salat yang diulang, i'adah namanya, ada tadi dia sholat pakai tayamum, waktu masih ada hujan gede, tapi udah sholat dia. Nah, dia ada namanya, ada asal lagi dah, ada air hujan, ambil wudhu dia. Nah, sholat ada. Nah, itu sebutnya fardu juga jadinya, ya. Kalau begini nih, setan kagak demen nih kalau ngaji begini nih. Setan kagak demen nih, kenapa? Digodain gitu. Belum diem aja, tapi belum tidur begitu. Kenapa begitu? Karena nih ilmu hukum. Kalau lu kasar bukan setan nih, kalau lu khusyuk, lu dengerin perhatiin, lu jadi pinter. Ibadah jadi benar. Gua nggak demen ibadah benar. Setan, makanya digodain. Ngaji susah, setan enggak demen sama kita ngaji. Tapi ada jin juga yang takut dengan ilmu seseorang karena ada khadam lebih, takut dia. Ya, akhirnya takut masuk Islam dia. Kenapa takut gini-gini ya? Kalau takut kamu ini masuk Islam, ayo ucap syahadat, ucap asyhadu an la ilaha illallah. Jelek muka jin, syahadat dia. Saya sudah baca Fatihah, bisa baca Fatihah, udah selesai. Kamu saya maafkan dengan kelakuan dulu kepada Tuhan kamu. Nah, sekarang kamu udah Islam, nama kamu saya ganti. Siapa nih? Muhammad Jeffrey. Jin namanya Jeffrey, benar. Dia terima kasih. Jadi kamu udah masuk Islam, aku ganti namamu Muhammad Jeffrey. Senang nggak? Muhammad Jeffrey, cakep nama. Ya begini. Setan paham. Ya, setan paham. Ada jin itu mukanya hancur sekali. Tanduknya gini, tangannya kukunya pada mangkung gitu tuh. Kita gue begini, udah kagak panjang ke atas gitu. Gue begitu 5 tangan lebar kayak bisa ngambon. Gede kita ngambon. Kukunya pada gitu. Masuk Islam dia. Selesai sembah sungkem, ya. Kamu berani apa nih katanya nih? Wah, takut. Pernyataan takut kamu apa tandanya? Ya. Tandanya apa? Kamu takut nih sama macan putih nih, ya. Takut, iya takut. Ya. Macan putih terus terang. Kalau macan putih itu punya uyul luar biasa. Jadi kalau ada orang hadam macan putih, wah udah hebat deh. Udah hebat. Macan putih luar biasa. Nah, tanda takut apaan? Kamu mau nggak jedodin pala kamu di tembok? Ah, bener. Sebagai tanda dia takut. Udah cukup. Udah cukup. Jangan orang bego lo suruh mau aja lo. Ilmu gitu. Kalau ilmu yang begitu aja ngomong, ya. Kalau udah punya ilmu gituan, saudara, saya lain. Bukan kita takut setan. Setan takut sama kita. Ya. Setan takut, kulintak merah, takut, kuntilanaknya takut. Kamu punya ilmu gituan. Ya ada ilmunya. Ya lo pada momen ini kuntilanak buat tangkap, buat tubruk, gue bakar nih orang nih. Gue bakar ya, ntar lo makan daging. Kabur kuntilanaknya. Takut ngilang lo. Mana lo? Pakai kabur lo. Jadi ilmunya ada. Masya Allah, itu ilmu hebat begitu. Jadi bukan setan nyari orang nyari setan. Di mana yang serem? Gua paranin, bentuklah apa? Wujud sewujud-wujudnya. Ya. Masya Allah, ilmu luar biasa ilmu. Kalau kita begitu rasanya, ya Allah masih jauh setan kita. Belum dapat ilmu begitu gitu. Masya Allah. Ya.
Masuk restoran angker, rumah sakit yang udah 15 tahun kagak dipakai. Udah pada begini-begini. Waduh, masuk kamar mayat sendiri kira-kira jam 1 malam. Ya, ini rumah sakit jam 1 malam kagak ada listriknya, masuk kamar mayat cakep boleh. Jam 1 malam rumah sakit terbengkalai yang udah 15 tahun. Ya, listrik kagak ada. Itu pun udah bukan main. Ya semerawut gini-gini, jalannya sendiri. Di mana cari pakai baterai? Sendiri. Baterai ngeliatin. Masya, ini tempat serem di mana? Panggil. Semua periksa atu-atu. Ketemu lagi melonjor di baringan apa kolam pemandian jenazah. Nah, ada tuh lo, bagus lo kata itu. Jangan ngumpet lo, keluar. Aduh Allah, ilmu Masya Allah, ilmu luar biasa. Jadi Ustaz pikir gitu, masih banyak ilmu yang perlu kita tuntut, ilmu gituan. Ilmu tinggi, ilmu itu tinggi. Ada yang galak luar biasa. Ada bang sekali-kali kayak kali pedati begini, nggak tahu di dalamnya ada gedung kerajaan gaib. Kalau kita lihat ada yang gaib, Masya. Kayak kali-kali nggak sembarangan ya kalau kita agak permisi nggak apa, Masya Allah. Anggap kita mah begitu, tapi ternyata ada kerajaan gaib. Ya. Ada namanya Raja Manggolo. Keluar deh dari alam gaib itu. Pegang bawang putih. Ditanya, kekuatan apa yang bisa kami pegang sebagai ini gitu. Kamu rajinin makan bawang selalu begitu. Itu nimbulkan kekuatan. Tanya lagi, apakah raja sudah nikah? Saya belum nikah karena perempuan pada kagak demen sama saya. Kenapa kagak demen? Karena badan saya bau bawang begitu. Emang benar. Jadi sampai ini nggak menikah dia. Umurnya udah 200 tahun. Kagak nikah dia. Karena rajin makan sama bawang. Bawang buat pegang tangan bawang, makan bawang aja dia. Jadi kulitnya bau, tapi ilmunya hebatnya luar. Ada banyak ada ilmu gitu. Waduh, kalau nggak percaya ikut sasaran, ayo gitu terus. Ikutin orangnya, nanti jam 2 malam kita main di hutan. Ya, udah sampai gue tinggal gitu. Ziar, ikut ziar. Ayo ziar, kawan-kawan ziar. Boleh sana apa yang dijajalin saat gitu, ikut. Cuman kalau diambil aja kajian gaib, awas hati-hati. Pas ketemu dia, diambil dia dibawa ke alam gaib, hilang tuh kita. Oh, di alam gaib dia tuh, waduh, ngeri gitu. Tapi bisa dipanggil, ya. Itu tunjuk, lu keluarin nggak nih saudara gue? Enggak keluarin, gue bakar di tempat tuh. Keluarin, jatuh depan gitu. Subhanallah, ilmu ya, ilmu. Tapi itu ilmu lain. Kita lagi ilmu, sholat dulu ya. Bayangkan masih banyak agak sembahyang, begitu dicari. Itu mah ilmu buat kejayaan lagi dia. Masya Allah. Mudah-mudah wirid rajin, zikir rajin, bakti amal itu luar biasa. Masya Allah. Fapih khilafun, ya. Bi khilafil mu'adah fapih khilafun. Lain hal salat yang ada diulang dan dalam kondisi ini masih ada khilaf tentang statusnya apakah sebut fardu atau tidak. Wa inna ma wajabat niyatul fardhiyah. Hanya saja wajib niat fardu ala sobi atas anak kecil itu fi sholatil janazah, dalam sholat jenazah. Jadi anak yatim kalau andai kata di sholat jenazah ngikut, dia mesti niat. Niat apa? Sholli sunnatal janazah fardu kifayah gitu. Aku niat sholat jenazah fardu kifayah. Mesti dia bilang fardu kalau sholat jenazah. Walaupun anak kecil Bang Somad. Anak kecil, tapi tetap dia mesti niat fardu. Lain tuh, makanya sholat jenazah khusus. Lianna sholatahu, karena sholat jenazah itu, karena sholat anak kecil itu, lima kanat, bagi apa ada sholat itu, liskotil fardi, untuk menjatuhkan, untuk gugur fardu, anil mukallafin, atas orang yang udah mukallaf. Jadi orang mukallaf, ya gugur keperduan dia. Artinya, ya walaupun nggak mukallaf, tetap aja mesti nyebut fardu gitu ya.
Oh, beberapa pihak ada pandangan padanya zalikan itu. Walaupun film ada mau kagak mau dalam sholat yang ada diulang, wal manzur dan sholat yang dinazarkan tuh. Aku niat kalau obyekan gol nih aku nazar mau sholat 8 rakaat. Nah itu sholat 8 rakaat jadi hukumnya wajib fardu hukumnya dia. Sholatnya sunat tapi niatnya far. Kenapa? Karena nazar. Karena nazar mesti dilaku. Kalau udah berhasil mau nggak mau. Kalau nazar, ya. Apa obyekan di gol, anda mau sholat 8 rakaat. Jadi kalau nazar obyekan jangan gede-gede. Lihat obyekan dulu, bang Sofur, bener nggak? Oh berapa nih kalau obyekan rumahnya jatuh karena 100 juta nih. Nah boleh deh. Ya. Kalau anda katanya tembus besok hasil 100 juta, anda mau nazar, anda mau beli kambing yang 4 juta, anda mau potong, anda bagiin tetangga. Wah gitu. Dapat 100 juta, keluar 4 juta, enteng nggak? Enteng begitu. Ya. Jadi jangan berat-berat. Ya objek akan dapat cuma 500.000, niatnya beli kambing, nombok. Jadi ada ilmu juga. Anda kalau obyekan ini gol, Anda mau sholat 100 rakaat, jangan beras 100 rakaat. Kalau dia nanti salah, jadi dosa nggak? Dosa, jangan berat-berat ya. Ini obyekan betul aneh nih kelihatan bayangan dapat sekitar 500 juta. Ini kalau dia kata gol besok 100 juta, aneh mau niat puasa 2 bulan betul-betul. Puasa 2 bulan betul-betul, dapat 5 juta. Kuat nggak kira-kira? Kalau dia nggak kuat ulang lagi sampai kerjaan selesai. Wah bahaya nggak? Kalau nazar jangan berat-berat, enteng aja ya. Jadi kalau kata besok nih obyekan motor dapat jual, anda dapat 250.000. Ya, 250.000, anda mau beli ayam matu yang 40.000, begitu kan? Buat makan sendiri, kan niatnya mau beli ayam bukan bagi-bagiin, mau beli ayam, beli ayam betul. Jadi kalau nazar jangan berat-berat ya, jangan. Nah kalau di Lombok tuh di Lombok ada namanya lowang balok. Lowang balok itu ada pohon beringin. Ya udah ada kesana belum, Pak? Belum ya, nah, itu aja pohon belimbing itu Tun Abdul Razak namanya lowang balok, itu ulama besar dari Baghdad juga. Nah dia kuburannya itu memang dikelilingi akar beringin, jadi dalam ini beringin akar jadi banyak itu kita di samping akar. Nah di antara konon kisahnya siapa orang punya hajat maka ambillah akar itu kita ikat gulung. Kita niat biar nanti hajat kita apa mau jual rumah apa jual ini biar cepat lancar kita ikat tuh. Nah nanti ini untuk mempercepat obyekan ya itu diantaranya karomahnya begitu. Ya bisa sampai sore banyak ya ketika banyak tuh yang datang cari ikat mulu udah kayak keriting rambut gitu. Ikat Muhammad tuh ikat sana selesai udah kita pulang kita minta ya kepada Allah dengan barakah makam Tun Abdul Razak ya lowang balok ini biar insyaallah rumah anda niat dalam jangka waktu 2 bulan dari mulai hari ini laku 2 bulan. Nah andai kata laku di 3 bulan enggak jadi masalah karena kita minta 2 bulan. Ternyata 3 bulan berarti udah gugur kita punya kewajiban kita kepada pun enggak ada tanggungan namanya. Tapi kalau umpama kita udah ikat ternyata pas 2 bulan sebelum kurang 1 hari laku rumah kita. Alhamdulillah. Tapi mesti balik lagi ke Lombok buka ikatannya. Copotin tuh. Saya gitu. Jadi bukan lepas lagi kan udah berhasil. Kalau nggak lepas jadi masalah nanti. Lepas lagi. Udah selesai. Mau sedekah kotak nggak jadi masalah udah tuh. Begitu lowang balok. Ya. Di Lombok ya. Kita berangkat sana. Di sini Datuk Laut, di sini Konak Yatim, di sini Abdul Razak dalam gunung beringin. Datuk Laut, kenapa Datuk Laut? Karena dia sering main di jalan di atas air di laut. Dia murid beliau juga, namanya Datuk Laut sebelah sini makamnya, ini anak yatim, samping di pohon beringin juga, dan Abdul Razak dalam pohon beringin. Sempit tempatnya, sempit. Jadi kita nggak bisa duduk diri semuanya. Orang yang udah paham itu bawa nasi, bawa buah-buahan, bawa pisang, bahas itu kayak tumpeng. Ditaruh situ, dipegangin doa. Saya doa, udah ambil keluar, makan dia bawa pohonan. Ngambil barokah, begitu.
Termasuk di mana wali nyato gitu juga ada bonus itu tumpeng semua di piring itu, dibakul, bawa bakul dipikul, bawa dekat kuburan, minta Allah ya Rob, hamba mohon dengan keberkahan kau punya hamba yang mulia. Ya, ini namanya wali nyato, wali yang terkenal, tapi Abdurrahman kalau nggak salah Abdurrahman dari Yaman juga. Ya, biar berkah kabul oleh Rabbana amin. Lihat, jangan lupa mintanya maaf dengan wasilah barokah. Tuh, gitu, jangan salah. Ya Allah berikanlah keberkahan dengan makom, dengan barokah sahibul makom, kekasih Engkau ya Allah. Begitu, bukan minta mau kuburan. Dengan barokah walimu ya Allah. Nah, udah pada makan tuh. Ustadz-ustadznya, ajangannya makan tuh. Itu makan tuh. Kayak kembuli deh, dinampan. Oh, begini. Kalau kita air doang, kita bawa air doang. Kita nggak sempat bawa bakul. Jadi gitu, kalau kita ikat tuh niat minta sama Allah, mudah-mudahan Allah dengan barokah makam Tuan Abdul Razak, luang balok ini biar kami punya urusan lancar. Hamba mohon kau berikan dari berkah sekitar 2 bulan paling lama. 2 bulan paling lama. Kayak kalau sebulan gol ya udah langsung berangkat buka lagi. Ingatin ikatannya, nggak ingat bingung kan? Mana banyak onannya akal banyak, kalau nggak ingat yang mana gua nih kata? Di kelepak kamu tuh, lu ingetin sih. Begitu. Jadi kita ingetin ke sono, taruh pojokan, yang mana akarnya gitu. Nah, kita ikat dan itu nggak bakal orang buka ikatan kita. Jadi orang yang ikatan nggak bakal buka ikatan orang, pasti ikatan sendiri yang dibuka. Itu bedanya. Dan ini nggak berani kalau bukan ikatannya berani buka, nggak berani. Ya nggak ada masalah, cuman jadi masalah jadinya. Di situ tuh aulia masya Allah ya. Ilmu Allah kasih ulama seperti itu. Ya. Kenapa bisa ramai? Ya karena ada sejarahnya. Ustaz nggak ngalamin loang balok, walinya tuh nggak ngalamin, sepuh tua, tapi dengan orang yang ziarah sebagai tanda turun temurun daripada orang yang pertama tahu siapa dia kan ini. Ya nggak usah jauh-jauh, kita kenal nggak Sayyidina Abdurrahman Segaf, kita kenal Abi Muhammad, kita kan kenal semuanya. Ya kita ziarah, kenapa? Kita tahu waktu dia hidup. Saya musyawa gitu juga di sono di Girian, kita tahu waktu dia hidup, makanya kita ziarah kuburan. Kenapa? Enak kenal, aneh ngaji sama dia, duduk sama dia, gitu kan? Itu nanti Tuan Sasaroni mungkin yang nggak sono akan tahu cucu nanti umpamanya, cucu nggak tahu kan siapa dia, tapi dengan bekas pendahulu jadi tahu gitu. Jadi nggak mungkin tuh orang ziarah kagak tahu, pasti dia kenal pertama. Setelah kenal dia meninggal, turunannya meninggal, turun terus, akhirnya dia kagak ngalamin, tapi ngalamin dia punya keluarganya pernah ziarah. Itu ngambilnya akhirnya. Nah ini baru sampai apa tadi? Fardu ya? Sampai fardu. Jadi kalau mau ada khilaf, ya di sini kan sampai nazar ya, karena nazar sampai nazar. Wal manzuro min niyatil fardhiyah, itu sama. Salat nazar jadi fardu. Kenapa? Karena nazar. Walakin takun niyatul manzuriyah fil manzurati maqamat zalik, maka tapi menduduki niat nazar itu pada yang dinazarkan, maka hukum niatnya jadi wajib karena nazar. Jadi kalau nazar wajib. Ya, kalau nazar kalau udah berhasil wajib ditunaikan, nggak boleh tunda-tunda. Ya udah selesai berhasil, nanti ya kalau seminggu baru nggak boleh. Jadi hari itu kena, hari itu mesti, besoknya mesti. Makanya nazar jangan berat-berat, jangan niat puasa, niat sholat sekian rakaat, jangan, yang enteng-enteng aja ya. Ini kalau berhasil Anda mau ngajak makan teman barang 5 orang, nah kan enteng itu ya, ajak makan ya. Masalah makan bukan masalah mahalnya, yang penting makan, bukan mesti pakai sate, pakai sop, pakai marah, enggak. Yang penting Anda berhasil, Anda ajak berapa orang, besok teman Anda colehkan aja, Anda ajak makan. Oh deh, makan di warteg boleh, di Padang boleh, dan lain sebagainya. Yang diajak makan pinter juga lagi, pas datang nih 5 orang ajak, kepala kakap semua aja. Kata yang ngajak, lu yang bener dong makan. Kepala kakap. Sederhana lagi, lu makan Masya Allah, kata sederhana, tapi harganya luar sederhana.
Wallahu a'lam bishawab. Binatul barakah hasanah jami'an. Hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nasakal huda wa tuqa wa la wajina nasakal barakah daiman abada sihara daiman abada wasi azali ya Allah daiman abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi alamin. Syukran, salam wa barakatuh.